Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Hasri, perawat yang akan bertugas dari jam 8 sampai jam 12 ke depan. Bisa Ibu sebutkan nama dan nama anak Ibu? Nama saya Farina Fatra, nama anak saya Ayu. Kalau boleh tahu umurnya berapa Ibu? 4 tahun. Ibu, tujuan saya di sini untuk melakukan pengkajian kepada anak Ibu untuk mengetahui masalah perilaku emosional pada anak Ibu. Mungkin ini membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit ke depan. Apakah Ibu setuju? Yes. Alat screening atau instrumen yang digunakan adalah lembar kuesioner masalah perilaku emosional. Selanjutnya kita akan mulai pengkajiannya ya Ibu. Nanti Ibu menjawab, saya akan menyebutkan pertanyaan, nanti Ibu menjawab ya atau tidak ya Ibu. Apakah Ibu mengerti? Iya, Ma. Baik, kita mulai. Pertama, apakah anak Anda sering bereaksi negatif, marah atau tegang tanpa sebab yang jelas? Iya. Yang kedua, apakah anak Anda tampak lebih memilih untuk menyendiri, bermain sendiri, atau menghindar dari anak seumurannya atau orang dewasa? Iya. Ketiga, apakah anak Anda cenderung bersikap menentang? Iya. Keempat, apakah anak Anda mudah takut atau cemas berlebihan tanpa sebab yang jelas? Tidak. Kelima, apakah anak Anda sering sulit konsentrasi, perhatiannya mudah teralihkan, atau banyak bergerak atau tidak bisa diam? Tidak. Keenam, apakah anak Anda lebih banyak menempel atau selalu minta ditemani, mudah cemas, dan tidak percaya diri? Tidak. Ketujuh, apakah anak Anda menunjukkan adanya perubahan pola tidur? Tidak. Kedelapan, apakah anak Anda mengalami perubahan pola makan dari yang biasanya? Tidak. 9. Apakah anak Anda seringkali mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan fisik lainnya dalam waktu-waktu tertentu? Tidak. Lanjutnya ke-10, apakah anak Anda mudah putus asa atau frustasi dan sering menunjukkan emosi yang negatif? Iya. 11. Apakah anak Anda menunjukkan kemunduran pola perilaku dari kemampuan yang sudah dimilikinya? Tidak. Apakah anak Anda sering berkelahi, bertengkar, atau menyerang anak lain, baik secara verbal maupun nonverbal? Tidak. Apakah anak Anda sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh anak lain atau orang dewasa? Tidak. Dan yang terakhir, apakah anak Anda cenderung berperilaku merusak atau cenderung selalu ingin menang atau menguasai? Tidak. Baik Ibu, kita sudah melakukan pengkajian, Ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, dari data-data dan keluhan anak Ibu yang Ibu sebutkan tadi, saya mengambil kesimpulan data subjektifnya adalah sering mengalami ledakan emosi tanpa sebab yang jelas, sering menangis keras, menjerit, atau berguling di lantai ketika rutinitasnya berubah seperti saat jam makan atau minum ditunda. Anak jarang menunjukkan ekspresi senang saat berinteraksi dengan keluarga dan lebih suka bermain sendiri dengan bonekanya. Dan yang terakhir, Ibu juga mengatakan anak sulit menunjukkan rasa empati, misalnya tidak menenangkan adik ketika menangis. Nah, itu data subjektifnya ya Ibu. Terus adapun data objektifnya yaitu setelah saya melakukan observasi, anak tampak gelisah ketika lingkungan ramai, menutup telinganya saat mendengar suara keras, dan menghindari kontak mata. Nah, itu data subjektif dan objektifnya ya Ibu. Baik Ibu, dari data-data yang Ibu sebutkan baik dari data subjektif maupun objektif, saya mengangkat 2 diagnosa, yaitu gangguan interaksi sosial dan resiko perilaku kekerasan. Baik, dari kondisi anak Ibu, kita sebagai orang tua perlunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mengontrol perilaku anak kita yang mengalami masalah perilaku emosional. Nah, kita selaku orang tua, kita harus mengetahui penyebab emosi anak kita, apalagi kalau anak kita itu sampai tantrum. Cara kita itu menghadapinya itu tetap tenang,
memberi waktu anak menenangkan diri dan memberi dukungan positif. Nah, terus juga jika anak tantrum atau berperilaku emosi, kita sebagai orang tua harus siap mendengarkan keluhan dari anak dan jangan pernah untuk menyalahkan anak kita. Terus yang terakhir itu kita menyusun, yang paling penting ini kita menyusun rutinitas supaya anak ini konsisten untuk memberi rasa aman pada anak kita. Apakah Ibu mengerti? Nah, selanjutnya Ibu, saya akan menyebutkan intervensi yang paling cocok untuk mengatasi masalah perilaku emosional untuk anak Ibu. Yang pertama itu pada bagian observasi. Kita mengidentifikasi fungsi marah, frustasi, dan amuk bagi anak. Terus identifikasi hal yang telah memicu emosi anak. Terus pada bagian terapeutik, kita sebagai orang tua memfasilitasi mengungkapkan perasaan cemas, marah, sedih yang dirasakan oleh anak. Terus buat pernyataan suportif atau empati selama fase emosi. Terus lakukan sentuhan untuk memberikan dukungan. Misal ketika anak emosi kita merangkul, menepuk-nepuk. Terus kurangi tuntutan berpikir saat sakit atau lelah. Dan pada edukasinya itu kita anjurkan mengungkapkan perasaan yang dialami. Terus anjurkan mengungkapkan pengalaman emosional sebelumnya. Nah, itu saja Ibu, kita sudah melakukan pengkajian, sudah menyebutkan data subjektif, objektif, sudah melakukan, sudah menyebutkan diagnosa, saya juga sudah mengajarkan keterlibatan orang tua kepada anak untuk mengatasi dengan masalah perilaku emosional, dan saya juga sudah menyebutkan intervensi yang paling cocok untuk mengatasi anak dengan masalah perilaku emosional. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada. Baik, saya mengucapkan terima kasih Ibu atas waktunya. Saya pamit undur diri.